حي وقيوم وأتوب إليه. الفاتحة بحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حضرة سيدتنا خديجة الكبرى، حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء، حضرة الحسن البصري، حضرة البغدادي، حضرة الشيخ مقدر وجيلا، الشيخ مسلم الألماني، حضرة مهدي أحمد بن زيد، إلى حضرة فقيه مغفر محمد بن علي معلم، حضرة الشيخ محمد زكر بن حضرة الشيخ أبو بكر بن سليم، لحضرة أبي عمر الأوفاص، لحضرة أبي عبد الله الهدى، لحضرة الشيخ محمد الشيخ البين، لحضرة الشيخ أشمل عمر بين، لحضرة الشيخ شمال عبد البين، لحضرة الشيخ أبو محمد بن بدر البين، ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذريتنا أن الله يعلى درجات من الجنة. ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم. ثم الفاتحة المنزوعة النافعة والخالص والأعمال عمل خالص المقبول وحسن التعليم والإرادة على هداه. وسلم بذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى آله أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والغنى والموت على دين الإسلام بنا إحنا تنتهي بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه في دليل آمين. سمعوا البدء كتاب الفتح الرباني. يا قوم احترموا كتاب الله عز وجل. Wahai kaumku, menjadi Syekh Fuqahi Jalani, ihtarimu, muliakanlah kitab Allah Azza wa Jalla. Kitab Allah yaitu Al-Quran itu. Wa ta'adabu ma'hu, dan beradablah bersama Al-Quran. Artinya ambillah apa yang ada di dalam Al-Quran. Beradablah itu sini ketika membaca Al-Quran. Di antaranya beradab sini kita sebelum baca Al-Quran berwudu ya sini tadi. Baik itu sudah beradab dari wudunya, beradab baca Al-Quran, mengenal daripada tahu cara-cara bacaannya, yaitu dengan apa? Mengenal makhrijul huruf atau ilmu tajwidnya ya sini. Wa ta'muruhum wal waslatu bainahum wa bainallah azza wa jalla. Wal waslatu, Al-Quran itulah yang akan menjadi penghubung antara diri kalian wa bainallah azza wa jalla, dan antara hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. La taj'aluhu makhluqan, janganlah samakan Al-Quran itu dengan makhluk. Artinya Al-Quran itu di sini jangan disamakan dengan makhluk. Artinya bukan makhluk Al-Quran itu. Wajiblah dimuliakan, walaupun jadi tulisannya itu, walaupun berbentuk daripada tulisan kertas, tapi yang dimuliakan adalah isinya itu, kemuliaannya itu. Yaqulullah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, hadza kalami, ya Allah Ta'ala, inilah kalamku. Itu adalah Al-Quran itu. Taquluna antum la, mengapa kalian mengatakan tidak, atau mengapa kalian tidak mengakuinya? Karena adalah Al-Quran itu makhluk, adalah kalamku ya Allah Ta'ala. Man radda 'ala Allah azza wa jalla, barang siapa yang menyatakan bahwasanya menentang daripada isi Al-Quran itu. Kemudian lagi waja'al al-Qur'ana makhluqan, dan mengatakan dan menjadikan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Faqad kafara billahi azza wa jalla, maka sungguh dia telah kafir dan Al-Quran wa bari'un min hada Al-Quran, dan Al-Quran berlepas dari dirinya. Nanti kita mulai kafir dengan menyebut Al-Quran itu makhluk Allah Ta'ala, dengan tidak sadar mengucapkan dengan mulutnya, dengan lidahnya, maka orang itu telah menjadikan kafir dengan sebab menganggap Al-Quran itu adalah makhluk Allah Ta'ala, bukan kalam Allah Ta'ala. Ucapan mulut saja bisa menjadikan kafir, artinya sudah keluar daripada agama Islam. Bilanya masuk Islam pulang wajib mengucapkan dua kalimat syahadat,
syahadat, biasanya kafir. Jadi jangan sembarangan, maksudnya beban berwujud Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Karena sadar menyatakan kafir, ucap makhluk Allah Taala. Hadal Quran, bermula ini Al-Quran dari Syekh Qadir Jilani al-Mazlu, yang adalah yang sering dibaca. Jadi tujuan Al-Quran dibaca. Kenapa Al-Quran dari kata Qur'an, yaqra'u Qur'anan. Al-Quran itu adalah yang dibaca. Menurut beliau, hadal maqru wa hadal masmu. Al-Quran itu yang didengar. Walaupun kalau kau bisa membaca antara Al-Quran barang dahulu. Untuk membaca Al-Quran misalnya kalau kau bisa mendengar bunyi Al-Quran kayak apabila mendengar itu bisa aja. Kalau selawat bisa membaca dengan cara belajar dulu. Hadal manzur, Al-Quran inilah yang dipandang di sini. Hadal maktubil mausufi, inilah Quran inilah yang dinamakan menjadi beliau firman Allah Subhanahu wa taala yang tertulis fil mausufi di dalam mushaf. Kalamu azza wa jalla, yang isinya semuanya adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Syafi'i wal Imam Ahmad radhiyallahu anhuma yaqulani, dan adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mudah-mudahan Allah taala meridai keduanya, yaqulani, berkata keduanya, al-qalamu makhluqun, bermula qalam, bukan kalam yang kolamnya, ada kolam yang termasuk ciptaan Allah Ta'ala, itu adalah makhluk. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wal maktubu bihi ghairu makhluqin, adapun yang ditulis oleh kolam itu Al-Qur'annya ghairu makhluqin, bukan makhluk. Ini kolamnya yang diciptakan Allah Ta'ala makhluk, tapi yang ditulis oleh kolam atas perintah Allah Ta'ala itu bukan makhluk. Zaman Khalifah Al-Mu'tasim, Imam Ahmad pernah dipenjara. Masalahnya beliau ini menganggap Al-Quran itu adalah kalamullah. Karena tidak sependapat dengan Khalifah Al-Mu'tasim zaman Daulah Abbasiyah, maka Imam Ahmad dipenjara beberapa tahun lamanya. Kalau Imam Mu'tasim Khalifah itu menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Jadi berlawanan dengan ucapan Khalifah, Imam Ahmad dipenjara sehingga dicabut gitu. Sehingga kebenaran pun muncul bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluknya Allah Ta'ala. Ya qaumi, wahai kaumku, ya Syekh Qadir Jilani, imsahul Qur'an, adalah jadikanlah Al-Quran sebagai nasihat, bil amali bihi, kemudian bisa diamalkan dengan isinya. Nah, jadi mana mengambil nasihat di sini Al-Quran banyak, karena di Al-Quran itu banyak percontohan perumpamaan yang bisa dijadikan nasihat. La bil mujadalati fihi, janganlah menentang Al-Quran itu atau tidak mempercayainya. Di setiap apa yang diucapkan yang ditulis di Al-Quran itu sudah terjadi pasti adanya. Al-i'tiqadu kalimatun, meyakini kalimat itu Al-Quran tadi, yasiratun, sedikit, wal a'malu katsiratun, tetapi amalnya banyak. Jadi Al-Quran itu banyak, di situ disebutkan bahwasanya ada kaum yang dahulu yang menentang Allah Ta'ala, dituliskan di Al-Quran banyak mendapat azabnya atau balasan dari Allah. Di Al-Quran itu tertulis tentang apa? Tentang hari kiamat ada, bagaimana ciri-ciri hari kiamat di Al-Quran sudah jelas. Nah itu ada sedikit kalimat, beberapa kalimat yang diyakini kejadiannya atau kepastiannya. Alaikum bil imani bihi, maka atas kalianlah mengimani Al-Quran itu, percaya dengan isinya.
sadaqu bi qulubikum, saddiqu bi qulubikum, benarkanlah, ambillah kebenarannya Al-Quran tadi, bi qulubikum, dengan hati, wa'malu bi jawarihikum, dan amalkanlah dengan anggota luar badan. Istaghilu bima yanfa'ukum, la taltabitu ila uqulin naqisatin nabiyyatin. Sibukkanlah diri dengan sesuatu yang bermanfaat dalam Al-Quran tadi, diambil isinya, diambil faedahnya, dan jangan sampai terlena oleh akal pikiran yang tidak sempurna dari yakin yang dangkal yang membahayakan. Al-Quran itu sudah banyak penjelasannya, jika kita hanya mengambil dari isinya itu. Ya qaumi al-manqulu la yastantaji bil aqli wa yashadu qalb. Janganlah sampai akal mengalahkan dalil akal. Dalil akal, dalil yang berdasarkan dengan akal pikiran. Dalil akal yang berdasarkan dengan Al-Quran yang tertulis, berdasarkan hadis yang nyata. Dalil akal. Wan nasu la yatruku bil qiyasi. Bermula nas Al-Quran itu tidaklah ia meninggalkan bil qiyas, dengan memakai qiyas. Bila ada di nas Al-Quran itu masih umum, di hadis masih umum, lalu ada yang dijelaskan dengan qiyas. Itu adalah pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Qiyas wal ijma' ulama. Di Al-Quran masih umum, di hadis menjelaskan, di hadis penjelas dari Al-Quran tadi. Kemudian setelah hadis itu qiyasnya kurang kayak la yatruku bil qiyasi, la tatrukil bayyina wa taqifu ma'a mujarrad da'wah. Seperti itu pula pahaman Ahlussunnah wal Jamaah meninggalkan bukti nyata dan mengambil pengakuan nyata tanpa buktinya. Jadi harus ada bukti lalu pengakuan, mengaku punya buktinya kan ada, mengaku aja tidak diambil dalil. Jadi harus ada bukti dan pengakuannya. Awal nasi la tukhadu bi da'wa min ghairi bayyinatin. Bermula berkenaan dengan hal ini, bahwasanya mengambil harta seseorang itu tidaklah dikuatkan dengan pengakuannya, min ghairi bayyinatin, dengan tanpa buktinya. Apa buktinya mengambil harta manusia atas seseorang tadi? Yang sebarang ambil aja. Pernyataannya buktinya atau harus ada. La yanfa'u lisanu 'alimin wa qalbin jahilin. Ujar Nabi, ujar Syekh Qadir Jadi mengucapkan la yanfa'u, tidak bermanfaat, lisanu 'alimin, lisan orang yang mengetahui, wa qalbun jahilin, dan hati orang yang jahil. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya apa? Ingin mengambil keterangan dari hadis Nabi, akhwafu ma akhafu ala ummati min munafiqin alim bil lisan. Yang paling aku khawatirkan menjadi Nabi dari umatku itu apa? Adalah orang yang munafik. Yang munafik dari umatku alimil lisan, dia alim, dia pandai ucapan di lidah aja. Dia pandai ucapan di lidah, ini maksudnya tidak mengamalkan. Itu yang paling mengkhawatirkan dari Nabi. Alimul lisan termasuk orang munafik. Alimul lisan yang lidahnya cuma pandai bicara tentang ilmu, tapi pengamalannya tidak ada. Itu termasuk munafik ya Nabi. Ucapan dengan alim lidahnya sama bermuka dua. Yang ulama, wahai orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang alim,
Syekh Qadir Jalani. Ya juhalu, wahai orang-orang yang jahil. Ya aldiruna, wahai orang-orang yang hadir, yang ada, yang hidup. Wa ya ghaibuna, wahai orang-orang yang gaib, yang tidak ada, yang sudah meninggal. Istahyu min Allah azza wa jalla, sedih menabur malulah oleh kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Malunya kenapa? Wanzuru bi qulubikum, kalian malu padahal ucapan kalian itu tidak sesuai dengan apa yang kalian amalkan. Malulah sedih. Ada sebuah wanzuru bi qulubikum ilaihi dzullilu lahu. Setelah malu, ujar beliau, pandanglah malumu itu, karena Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian lakukan. Siru bi anfusikum tahta matariqil qadrihi, adalah ujar sendiri, jadikanlah dirimu berada di bawah ketentuan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Engkau sudah itu ketentuannya, jangan membikin-bikin dirimu itu seperti orang yang mengamalkan padahal tidak mengamalkan positif. Wa azimuha bisyukri ala ni'amihi, kita telah menurut atau mengikuti ketentuan Allah Ta'ala, apa yang sudah ditentukannya, maka lazimilah dengan rasa bersyukur ala ni'amihi, atas semua nikmatnya. Wasilu diya bil ghalami bi ta'atihi, penuhilah siang dan malam engkau dengan berbuat taatan kepadanya. Di sini kita sudah bersyukur, maka gawilah taat siang malam. Fa'idha ta'aqqaqa dhalika minkum ja'atkum karamatullahi azza wa jalla wa jannatihi fi dunya wal akhirah. Apabila engkau telah melakukan itu semuanya, maka siang malam berbuat taat tadi, maka engkau akan mencapai ja'atkum, datang kepada engkau kemuliaan, wa jannatihi, dan mendapat kemenangan, pertolongan dari Allah Ta'ala di dunia, baik di dunia wal akhirati, ataupun di akhirat. Jadi sudah kau menggawi taat kepada Allah Ta'ala siang malam, maka akan datang kepada engkau kemuliaan bagi dirimu sendiri, bukan kemuliaan bagi orang lain sendiri. Engkau sudah mulia karena kau membuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ghulamu istahid alla yabqa syai'un fid dunya tuhibbahu. Wahai muridku Syekh Qadir Jalani, istahidu, bersungguh-sungguhlah agar tidak tersisa sedikit pun kecintaan terhadap dunia. Jadi kayak banyak dari beliau, jangan ada waktu sedikit pun yang di waktu tadi ada niat kecintaan terhadap dunia. Tuhibbuhu idza tamma hada fi haqqika la tatruk ma'a nafsika lahdatan. Seandainya telah sempurna, janganlah biarkan jiwa engkau itu berhampiran dengan apa? Dengan nafsumu. Lahzatan, walaupun sebentar aja. Inna sita, jika engkau lalai. Tadi yang lalai tadi, lalainya kayak apa? Terhadap dunia, cinta benar, kemudian nafsu yang membawa ujian terhadap dunia, menggoda benar. Oleh karena itu di sini inna sita, jika engkau lupa, lalai, zakarta, hendaklah segera mengingatnya. Mengingat kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Ingat kepada Allah. Wa in ghafalta uqimta, jika engkau lupa, uqimta, maka dia tidak akan membiarkanmu memandang kepada selain
selain tanzur ila ghairihi, pada selain dia. Jadi bisa menjadi kita kelupaan di sini tadi. Ada kehidupan dunia yang adalah sangat menggoda siang malam, godanya macam-macam. Engkau lupa, maka hendaklah di sini tadi. Kelupaan kita itu jangan membiarkanmu lalai dari Allah Ta'ala. Ma ahabba anzuru illa li talibil akhirati, kata Syekh Muhammad Jalani, aku tidak suka melihat seseorang tadi kecuali kepada seseorang yang tujuannya mencari akhirat. Aku lebih suka memandang Syekh Muhammad Jalani. Aku lebih suka memandang kepada seseorang yang tujuannya tadi untuk mencari akhirat. Wa talibil haqqa azza wa jalla, dan aku suka melihat juga seseorang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku ini suka memandang dua orang ini. Yang pertama aku memandang tadi orang yang mencari akhirat. Yang kedua aku suka memandang kepada orang yang mencari keridhaan Allah Ta'ala. Yang suka dipandang sidik. Wa amma talibud dunya wal khalqi wa nafsi wal hawa aish a'malu bihi. Adapun terhadap orang yang mencari kesenangan dunia, kemudian yang kedua mengharapkan makhluk, dari makhluk apa yang diperlukannya, ia suka benar. Dan orang yang ketiga mengikuti hawa nafsunya, tidak ada yang ingin aku lakukan kecuali aku ini jadi mudah waktu mengobati orang itu. Aku melihat seseorang yang tadi tujuannya mencari kesenangan dunianya, mengharapkan imbalan makhluk, mengikuti hawa nafsunya. Jika ada 3 orang di sini aku bertamu, aku hendak mengobatinya di sini tadi. Coba sini aku menemunya ngali. Jadi nama mau bagi, tapi nanti dicari sini uangnya ada. Di annahu maridun, karena bahwasanya 3 macam ini adalah orang yang sakit, orang yang gaib. Apa orang gaib tadi? Orang yang mencari kesenangan dunia, termasuk orang yang gaib di sini. Orang yang mengharapkan imbalan makhluk, ujian makhluk, termasuk orang yang gaib di sini. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, termasuk maridun, orang yang gaib di sini. Nah, 3 macam ini. Jika ada sih aku bertemu dengan orang ini, aku akan mengobatinya. Karena sesungguhnya mereka yang bertiga ini dalam keadaan sakit, bukan sakit luarnya, sakit luarnya, tapi sakit di dalam bagian dalamnya. La yasbiru 'alal gharib illa tabiban, dan tidak ada yang dapat memberikan perawatan kesembuhannya kecuali at-tabiba, tabib atau dokternya. Anggaplah aku ini di sini sebagai dokternya 3 orang yang tadi yang disebutkan itu. Jika aku menemukan orang yang 3 macam di sini, aku ingin sekali mengobatinya. Itu kata Syekh Muhammad Jalani. Allah Azza wa Jalla khalaqa ad-dawa'a wad-da'a. Bermula Allah Subhanahu wa taala Syekh Muhammad Jalani bahwasanya beliau itu menciptakan obat dan menciptakan penyakit. Menciptakan obat dan menciptakan penyakit. Al-ma'asi da'un wa ta'atu dawa'un. Bermula perbuatan yang dilarang Allah Ta'ala itu penyakit, wa ta'atu, dan berbuat taat itu dawa'un, obatnya. Az-zulmu da'un, bermula perbuatan zalim itu adalah penyakit. Wal 'adlu dawa'un, adapun perbuatan yang adil itu dawa'un,
penyakit, was-shawabu, dan yang benar itu adalah obatnya. Nah, ini setiap penyakit ada obat, ada obatnya. Kenapa? Karena saya pokoknya tadi sudah menyebutkan setiap kehidupan dunia pasti ada lawannya. Wa taubatu min sukari dunub dawa'un. Bertaubat dari apa? Dari kotornya segala dosa itu, dawa'un, menjadi obatnya. Inna yatimmu laka dawa'u idza faraqtal khalqa bi qalbika wa awsalathu bi rabbika azza wa jalla. Hanya saja sempurna bagi engkau obat itu apabila engkau sudah bisa faraqta, meninggalkan al-khalqa, kesibukan-kesibukan dari apa yang engkau pikirkan dari makhluk Allah Ta'ala itu, biqalbika, engkau simpan di hati engkau. Tidak hanya engkau kosong di hati tentang apa? Tentang keadaan-keadaan, tentang apa lagi? Pikiran-pikiran yang membawa kepada kesenangan kehidupan dunia, kau mengosongkan di hati engkau. Awsalatuhu bi rabbika azza wa jalla, niscaya adalah bisa menyampaikan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Di termasuk pikiran-pikiran yang tersimpan itu pada keinginan yang simpan di hati itu menjadi mahjubun, termasuk dinding penghalang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah ujar beliau dari riya dan nifaq, sifat munafik. Bertaubatlah ujar beliau tadi. Tub minar riya wa nifaqi. Kenapa beliau ini menyebutkan taubatlah dari riya dan munafik, sifat munafik. Wa nifaqu wala tastahi minal iqrari ala nafsika. Tidak perlu malu mengakuinya karena punya sifat munafik dan punya sifat riya. Di hadapan Allah Ta'ala di sini jangan, tidak perlu malu mengakui punya sifat munafik dan sifat riya. Jujur aja di sini. Meskipun di hadapanmu sini engkau tidak punya sifat munafik, sifat riya, tapi engkau di hadapan Allah Ta'ala bersedia mengakui sifat riyamu itu ada, mengaku sifat munafikmu itu ada. Maka ini termasuk penyakit yang berbahaya. Fal ghalib minal mukhlisina kanu munafiqina wa lihada. Fal ghalib, sebab kebanyakan orang-orang yang ikhlas melewati riya terlebih dahulu. Sebelum ikhlas pasti ada riyanya. Itu mau kada mau pasti ada di dunia ini. Bilanya orang sudah tahu ikhlas, berarti sudah dilewatinya sifat riya. Mau kita bertahan, nggak mau ikhlas kita. Terus lalu ada situ aja api bisa bertahan. Karena jadi ikhlas. Pasti melalui orang yang ikhlas, melalui apa? Melewati riya terlebih dahulu. Kalau qalibina mukhlisina kan munafiqin wa liyada. Qala rahmatullahi ta'ala, berkata oleh sebagian ahli tasawuf, dia menyebutkan sebagian ahli tasawuf mengatakan al-ikhlasu, sebutkan di sini tu minariyah, al-ikhlasu illa la ya'rifu al-ikhlasu illa al-murabi. Bermula ikhlas itu
Jadi rintangannya riya dulu. Pun sudah hilang dari riya, hanya hawa ikhlas. Wal baqi biddatun ghayra anni yuhibbu dawatahu illa al-murabi an-nadilu min kulli nadilin man yakhlusu min awwali amrihi ila akhirih. Sebagian daripadanya itu sedikit sekali orang yang ikhlas dari permulaan hingga akhir secara terus menerus. Ada tapi ada banyak. Terbanyak rianya. Ada ikhlasnya tapi sedikit saja, terbanyak rianya. Menyangkau memang ria ciri maka isya menjadi ikhlas. Ucapan Syekh Muhammad Al-Jilani. Man yakhlusu min awli amrihi ila akhirih. As-sibyanu fi awali amrihim yakdibuna. Jadi mengumpamakan sama halnya seperti anak halus fi awali amrihim, anak yang kecil tadi pada awalnya dia berdusta. Yang dibuna wa yal'abuna bit-turabi wan najasati. Dia berdusta dan pernah bermain dengan tanah yang menggeligar dan pernah bermain-main dengan sesuatu yang najis. Main-mainan apa najis tadi? Sama di sini orang yang awalnya ikhlas tadi seperti anak-anak yang berdusta gitu. Tapi kalau melewatinya itu menjadi ikhlas, maka menjadi orang yang sebenarnya. Nah, jadi sini di hadapannya Allah Taala orang yang lihat bisa orang berdusta, main-main. Wa yukhibuna anfusahum fil mahaliki. Anak-anak itu pada awalnya, pada waktu halusnya itu adalah anak-anak tadi melibatkan diri dalam hal-hal yang berbahaya, menjatuhkan diri mereka pada hal-hal yang berbahaya. Kenapa? Karena tadi bermain-mainan bahaya, berikan main tanah. Wa yasrifuna min abaihim wa ummahatihim. Dan mereka juga adalah mencuri perhatian dari ayahnya dan ibu-ibunya. Kenapa? Pasti waktu halus diperhatikan kuitannya, anak halus. Bedanya macam-macam gawiannya atau pulang penganannya pasti menghati akan kalau terjadi apa-apa. Padahal anak halus tadi yang dibuna bermain-main aja. Wa yamshuna bin namimati wa kullama dabba al-akhru fihim taraku syai'an fa syai'an yata'addabuna bil aba'i wal ummahati wal muallimina. Setelah menjadi orang yang besar dari anak itu, mereka bisa membedakan mereka kawal tahu tentang apa. Yata'addabun tunggal dikitan kau beradab bil aba'i dengan orang tuanya, wal ummahati dan ibunya, wal muallimina kepada orang yang mengajarinya. Itu dua bila sudah ikhlas berarti tunggal kita dia kau berada terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya ria tadi main-main aja berdusta terhadap Allah taala. Kemudian perlahan yang menjadi ikhlas sama kayak tunggal kita dia kau berakhlak beradab kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Artinya ikhlas itu kau memperbagusi dirinya jadi orang yang baik. Man yuridillahu bi khairan yata'addabu. Barang siapa orang menang dikehendaki Allah Ta'ala memberi kebaikan, yata'addabu, dia rawat beradab. Dia rawat menjaga adab. Jadi menjaga adab perlu. Wa yatruku ma kana alaihi, dan dia meninggalkan apa-apa yang tidak peduli atas
ya'ish 'ala ma huwa 'alaihi. Dan adapun orang-orang yang dikehendaki Allah Ta'ala nantinya akan kejahatan, ya'ish, dia hidup atas perbuatan kejahatannya itu, terserah dirinya aja. Fa yahliku maka binasalah dunia wa akhirat, dunia dan akhiratnya. Karena dia hidup serahkannya aja, nggak kejahatan tadi, apa yang dijauhinya itulah kehandapannya. Yahliku binasalah dunia wa akhirat. Sudah perintah, sudah apa? Sudah lumrah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rafa'ahu ilaihi yasbiru bis-samai wa ruhuka bainatuha. Ama ta'lam anna Allah azza wa jalla ya'lamu ma fi suduril alamin. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui apa yang ada di hati atau apa yang ada terjadi di hati orang-orang yang mengetahui. Bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui di hati orang-orang al-alamin, hati semua manusia. Ma tastahi, apakah kau tidak malu, taqulu bilisanika, engkau ucapkan dengan lidah engkau, tawakkalta 'ala Allahi, dan engkau bertawakal kepada Allah Ta'ala, wa fi qalbika ghairahu, tapi di hatimu tidak bersama Allah Ta'ala. Mengucapkan dengan lidah, kemudian bertawakal, ucapan dengan lidah juga, tapi di hati tidak bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama yang kita katakan tidak benar ini. Jadi ucapan dengan itu, ucapan dengan lidah, bertawakal, di hati juga harus mengikuti. Ya ghulamu la taghtar bi ilmillahi azza wa jalla. Wahai anakku, wahai muridku, la taghtar bi ilmillah, janganlah terlena, tertipu dengan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan apa? Memberikan rahmatnya itu jangan melulu Allah Ta'ala itu senang lawan makhluknya. Siapa tahu sesudahnya di sini, fa inna batsyahu, karena bahwasanya batsyahu syadidun, adabnya itu pedih. Berikan rahmatnya lawan si pulang ini. Setelah itu nanti ada timbal baliknya. Yang kira kita Allah akan rahmat lawan kita, rahmat itu ke lawan satu lawan kita. Siapa tahu di sini ada timbal baliknya kita. Ada rahmat lagi, ada sing turunan atau jarang turun, atau nikmatnya kira kita turun terus, mengalir terus, ada kalanya tersadar. Namanya nikmat itu makhluk, rahmat itu makhluk juga. Jadi karena mungkin terus-terusan dan Allah matub alayya wa alayhi, semuanya Allah matub alayya wa alayhi. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Ta'ala, rezeki dan dosa Allah Ta'ala, nikmati husnul khotimah, dijauhkan dari husnul khotimah, dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah, dan kita dirahmati Allah daripada menjagai Mekah dan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti Nabi wa Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna bid-din wa 'alina tawil wa faqihna bid-din wa 'alina tawil bid-din wa 'alina tawil rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.